Ada seekor anjing kecil bernama Hachi tersesat di sebuah stasiun dan ditemukan oleh kakek saat pulang kerja. Karena kasihan, kakek membawa Hachi pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, kakek menyembunyikan Hachi di ruang belajar karena takut ketahuan nenek. Hachi keluar dari ruang belajar dan menyusul kakek ke kamarnya di lantai atas. Saat di kamar kakek, Hachi menjilati kaki nenek membuat nenek terkejut. Nenek tak setuju jika kakek berniat ingin memelihara Hachi. Akhirnya Hachi dimasukkan ke gudang oleh kakek. Di gudang, kakek memberi tempat yang hangat dan nyaman untuk Hachi tidur. Hachi juga diberi makan dan minuman oleh kakek. Di dalam rumah, kakek berusaha menenangkan nenek bahwa Hachi tak akan menggigit. Esoknya, anak kakek ternyata menyukai Hachi dan ingin memeliharanya, tetapi nenek tak mau. Hachi dibawa kakek ke tempat penampungan. Petugas penampungan hanya mau menampungnya 2 minggu karena sudah tak ada tempat. Kakek kembali membawa Hachi pulang dan mampir ke toko buku untuk menempel selebaran dan public space yang lain. Kakek sampai di stasiun dan menanyakan ke petugas stasiun apakah ada seseorang yang merasa kehilangan anjing, tetapi tak ada. Diam-diam kakek membawa Hachi ke dalam kereta dan mengajaknya ikut bekerja bersamanya. Saat menemukan Hachi, kakek menemukan ada tulisan Jepang. Oleh karena itu, kakek menanyakan arti tulisan itu kepada rekannya di kampus. Rekan kakek hanya bisa membaca sebagian karena kertasnya sobek. Rekan kakek mengatakan anjing itu adalah jenis anjing yang langka. Kemudian di kalung leher juga ada tulisan Jepang lagi yang dibaca Hachi, artinya keberuntungan. Kakek sangat menyukai Hachi, tetapi nenek masih belum bisa menerima Hachi. Saat kakek dan nenek sedang membahasnya, Hachi malah merusak pekerjaan yang dibuat nenek berbulan-bulan. Hachi pun tak diizinkan untuk masuk ke dalam rumah lagi. Kakek nenek pun menjadi bertengkar karena Hachi merusak pekerjaan nenek. Karena di luar sedang badai, kakek membawa Hachi masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah, kakek mencari silsilah keluarga Hachi. Kakek menyalakan TV agar Hachi tak merasa sendirian, tetapi melihat channelnya justru membuat kakek ikut menonton TV bersama Hachi sampai ketiduran di sofa. Esoknya, kakek mengajak Hachi bermain dan mengajarinya permainan lempar bola, tetapi Hachi tak mau. Tiba-tiba nenek mendapat telepon ada orang yang mencari Hachi. Tetapi melihat kakek dan anaknya begitu senang kepada Hachi, nenek pun mengurungkan niatnya dan mengatakan Hachi sudah ada pemiliknya. Kakek harus bekerja, tetapi Hachi ingin selalu ikut bersama dengan kakek. Akhirnya Hachi menggali lubang di bawah pagar dan menyusul kakek ke stasiun diam-diam. Kakek menyuruh Hachi pulang, tetapi Hachi tak mau dan terus mengikuti kakek. Akhirnya kakek kembali ke rumah dan menutup lubang di bawah pagar lagi. Nenek pun datang dan menyuruhnya untuk naik kereta berikutnya. Hachi galau karena kakek tak pulang-pulang. Akhirnya dia kembali ke stasiun lagi dan menunggu kakek di sana. Saat melihat kakek sampai, Hachi langsung mendatangi kakek dan membuat kakek begitu senang. Hachi diajak bermain lempar bola tetapi tak pernah mau. Akhirnya kakek menanyakan hal itu kepada rekannya, apakah anjing jenis seperti Hachi tak suka bermain dengan bola. Hachi kini memiliki kebiasaan menunggu kakek pulang di stasiun setiap jam 5 sore. Kakek pun begitu senang melihat Hachi sudah menunggunya setiap pulang kerja di stasiun. Hachi kini sudah seperti anggota keluarga kakek dan juga keluarganya, karena Hachi pasti ada di setiap momen-momen berharga kakek dan juga keluarganya. Suatu ketika saat Hachi tak muncul di stasiun, kakek merasa cemas dan mencarinya kemana-mana. Ternyata Hachi masih di gudang rumah karena ada sigung yang membuatnya tak berani keluar dari gudang. Kakek mencoba mengusir sigung itu, tetapi malah disemprot kotoran sigung guys. Nenek sampai di rumah dan bingung melihat baju-baju kakek bertebaran di tangga. Ternyata kakek sedang mandi dengan Hachi guys. Hachi selalu menyambut kedatangan kakek di stasiun setiap hari. Tiba-tiba saat kakek akan berangkat kerja, Hachi bertingkah sangat aneh. Dia tidak mau diajak kakek ke stasiun seperti biasanya. Akhirnya kakek pun meninggalkannya di rumah. Hachi menyusul kakek dengan membawa bola. Di jalan kakek merasa sedikit cemas karena Hachi tak mengikutinya. Hachi berhasil menyusul kakek ke stasiun sambil membawa bola, dan mereka bermain lempar bola di depan stasiun sebelum kakek pergi. Saat akan pergi, Hachi bertingkah aneh lagi seakan tak mau ditinggal kakek pergi. Tiba-tiba saat sedang mengajar, kakek terkena serangan jantung dan jatuh pingsan. Hachi masih setia menunggu kakek di stasiun seperti biasa, tetapi kakek tak kunjung datang. Ternyata hari itu adalah pertemuan terakhir Hachi dan juga kakek, karena kakek telah meninggal saat mengajar dan terkena serangan jantung. Hachi menunggu kakek di stasiun lagi, berharap dia akan melihat kakek pulang. Petugas stasiun menyuruh Hachi pulang, tetapi Hachi tak mau. Nenek bersiap pindah rumah karena merasa sedih bila terus di rumah itu. Hachi dibawa anak kakek agar dipelihara di rumah mereka. Di rumah anak kakek, Hachi selalu murung. Suatu ketika saat anak kakek pulang, Hachi tiba-tiba keluar dari rumah dan pergi.
Hachi terus berjalan tak tentu arah karena tak tahu mau kemana. Hachi terus berjalan dan sampailah dia di perlintasan kereta dan tidur di bawahnya. Esoknya, Hachi mulai berjalan lagi dan sampailah dia ke rumah lama kakek. Ternyata di sana sudah ada pemilik rumah yang baru. Hachi sampai di stasiun tepat jam 5 sore seperti saat kakek biasa pulang. Anak kakek menjemput Hachi di stasiun, tetapi sampai di rumah Hachi terus murung dan tak mau makan. Tiba-tiba Hachi berlari ke pagar. Akhirnya anak kakek menyerah dan membiarkan Hachi pergi. Hachi kembali lagi ke stasiun untuk menunggu kakek pulang, tetapi kakek tak kunjung datang. Suatu ketika ada seorang reporter ingin meliput kisah Hachi si anjing yang terus setia menunggu tuannya yang telah tiada. Rekan kakek datang melihat keadaan Hachi karena cemas setelah ditinggal kakek. Waktu terus berlalu, musim mulai berganti dan Hachi masih tetap setia menunggu kakek yang tak kunjung pulang. Tiba-tiba di suatu malam yang dingin Hachi terbangun dan dia duduk tepat di tempat biasa dia menunggu kakek. Dan Hachi pun ikut pergi bersama kakek selamanya.